Shalom bagi kita semua. Yang bersyukur hari ini lambaikan tangan dengan saya. Bolehkah kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kehormatan besar boleh ada di tempat ini secara khusus di hari ulang tahun gereja kita. Bahkan boleh bertemu dengan hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja cabang juga. Sangat bersuka cita, Bapak Ibu mungkin ada yang belum kenal saya. Nama saya Donald Peter Sinaga, saya tinggal di kota Tarutung, melayani di sana. Ini tahun yang ke-23 menjadi seorang pendeta, Bapak Ibu Saudaraku. Saya sudah menikah, istri saya 1, Boru Panjaitan, anak saya 3 orang. Kalau ada marga Sinaga di sini berarti saya kepingin sekali mengenalmu lebih dalam habis kebaktian ini. Dan bukan berarti hanya marga Sinaga, semua kita bersaudara di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku ya, terpujilah nama Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin share sebuah kebenaran di ulang tahun gereja kita yang ke-24. 24 tahun itu bukan angka yang singkat. 24 tahun itu harusnya ada lebih banyak hal yang bisa kita kerjakan buat Tuhan. Dan harusnya Tanah Karo bisa melihat itu. Lebih dari yang biasa, harusnya bisa lebih baik, lebih baik, dan lebih baik, dan lebih baik. Hari ini saya berikan sebuah tema, umat Tuhan yang berkualitas. Katakan sama-sama, umat Tuhan yang berkualitas. Dengarkan kalimat ini, benar Tuhan Yesus mengasihi kita apa adanya. Namun dia tidak akan pernah membiarkan kita jadi anak Tuhan yang seadanya. Saya ulangi lagi, benar dia mengasihiku, dia mengasihimu apa adanya. Namun dengar, dia tidak akan membuatmu apa adanya. Dan tidak akan mengizinkanmu jadi Kristen yang seadanya. Dia rindu membuat kekristenanmu menjadi kekristenan yang baik, kekristenan yang berkualitas, kekristenan yang jadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ada satu kisah, ada satu nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus yang akan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat terakhir 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, ketika ayat ini disampaikan, jemaat Efesus dalam kondisi hidup rohani tertidur. Maka di ayat sebelumnya Paulus berkata begini, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tertidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Kerinduan Tuhan bagi jemaat GBI Live Spring, Kristus akan bercahaya atasmu. Tapi bagaimana caranya? Bangun dari tidur. Kenapa? Orang yang paling pintar pun bodoh kalau lagi tidur. Setuju? Tanyalah profesor 1+1 kalau lagi tidur. Gak tahu dia, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana dengan orang yang tidur rohaninya? Akan menjadi sangat repot. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak umat Tuhan masa kini dalam kondisi tertidur. Tertidur dalam kemalasan, tertidur karena berleha-leha, tertidur karena terhipnotis indahnya dunia ini, tertidur karena tidak sadar hari esok, tertidur karena terbuai oleh angin sepoi-sepoi. Tepuk di sebelahnya, bukan aku itu. 1, 2, 3. Doaku engkau tidak sedang tertidur, karena orang tidur gak bisa buat apa-apa Bapak Ibu Saudaraku. Ada banyak orang suka kebaktian KKR, kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan rohani biasanya untuk orang yang mau sedang tidur harus dibangunkan. Habis KKR dia tidur lagi menunggu KKR berikutnya lagi. Saya berharap bukan seperti itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Puji Tuhan. Tuhan rindu agar umatnya di Efesus dan di gereja ini, GBI Live Spring, untuk bangun dari tidur dan meningkatkan kualitas hidup rohaninya.
Pertanyaannya, bila manakah kita dapat menjadi umat Tuhan yang meningkat kualitas hidup rohaninya? Dari apa yang Paulus ajarkan, saya temukan ada 4 kebenaran. Yang pertama, orang Kristen yang berkualitas, orang Kristen yang kualitasnya lebih baik hanya terjadi apabila dia melakukan sebuah koreksi. Alkitab berkata seperti ini Bapak Ibu. Karena itu, perhatikan dengan seksama, sambung, bagaimana kamu hidup. Sambung, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang 17 lebih keras. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa kata Paulus? Perhatikan dengan seksama. Ini serius banget. Kepada jemaat Efesus, Paulus katakan, hei orang Efesus, perhatikan. Sambung, dengan seksama. Dia bilang apa? Bagaimana kamu hidup? Mengapa dikatakan begitu? Jujur, karena terlalu banyak orang Kristen sibuk memperhatikan bagaimana orang lain hidup. Orang yang berkualitas tidak sibuk memperhatikan bagaimana orang lain hidup, tapi sibuk memperhatikan bagaimana dia hidup. Yang amin, anggukkan kepalanya. Tepuk di sebelahnya. Ngertinya kau maksud Pak Pendeta ini? Karena aku pikir itu penting. Banyak kali di antara kita sibuk kali memperhatikan orang lain. Waktu saya kecil di Tarutung Bapak Ibu, ada cara orang Batak bilang begini, kuli-kuli ngaca. Bapak Ibu tahu artinya? Teka-tekinya Bapak Ibu, kuli-kuli ngaca. Lalu dia tanya begini, kandang orang kita lihat, kandang kita tidak kita lihat. Apa itu? Kandangnya orang kita lihat, kandang kita tidak kita lihat. Ada yang tahu apa jawabnya? Gigi. Betul sekali. Gigi orang kan kita lihat, ada cabai lah di giginya ini. Padahal di gigi kita ada wortel, ada kol, macam-macam Bapak Ibu Saudaraku. Jauh lebih parah lagi. Tapi masalahnya adalah terlalu banyak orang Kristen sibuk memperhatikan bagaimana orang lain hidup. Dia lupa orang yang kualitas rohaninya lebih baik tidak sibuk perhatikan orang, tapi sibuk memperhatikan dirinya sendiri. Berikan Tuhan tepuk tangan kemuliaan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mengapa ketika engkau memperhatikan bagaimana kamu hidup, Alkitab berkata hanya 2 kemungkinan. Apakah kamu jadi orang bebal atau orang alim? Tahu Bapak Ibu perbedaan orang bebal dengan orang bodoh? Orang bodoh begini. 2 tambah 2. Orang bodoh bilang 5. 4-nya. Oh bukan 5, bukan 4. Oh iya, itu orang bodoh. Kalau orang bebal gini, 2 tambah 2. 5. 4-nya, 5-nya, 4-nya. Kalau 5 kenapa? Coba tepuk di sebelahnya, nggak ada di Brastagi orang gitu. Tawarnya orang bebal, dibilangi nggak bisa dibilangi. Coba tatap wajah di sebelahnya, orang bebal, orang bodoh. Saat kapan kita tahu bebal atau bodoh? Saat kau mengoreksi dirimu sendiri. Masalahnya saya ulangi, terlalu sering kita sibuk memperhatikan orang lain. Sangat sering kita menghabiskan waktu untuk memperhatikan dan mengoreksi bagaimana orang lain hidup. Umat Tuhan yang berkualitas harus sibuk untuk mengoreksi bagaimana dia menjalani hidupnya. Sering sekali kita sangat keras dengan kesalahan orang lain dan sangat lembek dan penuh pemakluman dengan kesalahan diri sendiri. Kalau orang yang salah, keras sekali kita. Tapi kalau kita yang salah, suatu hari ada seorang anak umur 5 tahun ngobrol dengan papanya. Tiba-tiba kedengaran dari dapur piring pecah. Prang! Anaknya ngomong, pasti mama yang pecahin papa. Dari mana kau tahu? Kamu gak lihat? Kan gak kedengaran mama marahi orang lain. Seandainya orang lain itu pasti mama udah kedengaran ngamuk sama orang. Tapi karena mama yang pecahkan dia diam saja. Ada seorang bapak, dia tanya istrinya, mana anak kita si Budi? Terima rapot. Oh ya udah, dia tunggu. Anaknya pulang nyanyi sambil bawa rangsel, dia pegang rapotnya. Dia bawa rapotnya, bapaknya langsung ambil. Sini rapotmu. Pak, diam, duduk. Dia ambil rapotnya, kelihatan. Langsung dia buka lembaran terakhir. Nilainya ada angka 5, 5, 6, 6. Satu pun gak ada angka 7. Bapaknya langsung ngambil, buka sabuk, dia bilang, habis uangku sekolahkan kau, kayak gini bodohmu. Dasar. Pak, diam, buka bajumu. Udah marah sekali istrinya datang. Kenapa kau marah kali? Baru pulang dia, entah anak siapa ini, bodohnya bukan main nih.
Goblok sekali anak seperti ini. Mama lebih arif, dia peluk anaknya. Kenapa sampai begitu, Ma? Bukan rapotku itu, Ma, katanya. Bapaknya diam. Jadi mana rapotmu? Dia buka ranselnya, dia kasih. Ini rapotku, Papa, kelihatan 8899 8. Wah, ini baru anak Papa. Jadi rapot siapa ini? Rapot papanya itu dulu kutemukan di lemari. Ternyata itu rapot bapaknya dulu. Coba bilang sama di sebelahnya, kayaknya orang Tarutungnya nih, 1, 2, 3. Kalau di Tarutung saya bilang orang Brastagi ini kan begitu kira-kira. Jadi saya aman pulang dari sini, Bapak Ibu Saudara. Jujur, sering sekali kalau kita melakukan pembenaran diri sendiri ketika dikoreksi, betul nggak? Saya bertemu dengan banyak orang ketika pendeta mengoreksi dia. Dia bilang begini, ini kan hanya salah satu kesalahanku, kok keras sekali Pak Gembala itu ya. Ketika dikoreksi, ini kan baru pertama kali. Apalagi, dia bilangin begini lagi Bapak Ibu. Kan masih banyak yang lebih jahat dari saya. Ya gimana, kan masih daging ini. Ya gimana, semua orang kan melakukannya. Ada orang ketika dikoreksi, tidak mau memperbaiki dirinya. Yang ada malah membela dirinya. Coba tepuk di sebelahnya. Beda tipisnya kebenaran dengan pembenaran. 1, 2, 3. Beda tipisnya apa tadi? Kebenaran dengan, coba lihat mata di sebelahnya. Kau hidup dalam kebenaran atau pembenaran sih? Ada bapak-bapak sudah salah kan? Pas dia lagi makan, anaknya tiba-tiba cicipi ikan. Belum berdoa, kenapa kau makan? Maaf Pak, jangan pernah makan sebelum berdoa. Iya Pak. Suatu hari dia bawa teman anaknya ini ke rumah kawannya, dihidangi pisang goreng. Langsung bapaknya makan belum berdoa. Anaknya ngomong, kenapa papa makan belum berdoa? Kan harusnya tinggal ngaku salah. Bapaknya bilang, anakku, untuk makanan yang harganya di bawah 5.000, kita tidak usah berdoa. Biasanya banyak orang tidak akan lebih baik ketika suka membela diri kalau ditegur. Belajarlah ketika kamu salah bilang, makasih Tuhan aku salah. Makasih Tuhan. Berbahagialah orang yang ketika dengar khotbah dan itu teguran dia bilang, makasih Tuhan. Itu buat saya. Karena hari-hari banyak ketika dengar khotbah dia bilang, sengaja Pak Ruben itu pilih ayat itu buat saya. Bukan hanya GB Live Spring Gereja, banyak GB Live yang lain. Begitu kira-kira. Tapi saya berdoa, justru saya bilang kalau kau mau ke gereja, harusnya doamu Tuhan berikan ayat untuk menegur saya. Koreksi saya Tuhan. Ada orang di Tarutung, suatu hari saya khotbah di satu tempat namanya Zipahutar. Ketika saya khotbah Pak Ruben seorang ibu sibuk. Amin, amin. Wah aku pikir semangat kali Bu ini. Bagus sekali khotbahku kayaknya, aku pikir gitu. Habis kebaktian ku jumpai dia. Senang kali Bu kayaknya. Iya Pak, aduh harus sering Bapak datang ke sini. Oh begitu Bu, khotbah Bapak itu betul-betul bagus. Yang mana yang bagus? Poin pertama kena Ibu Gembala. Poin kedua kena para penatua itu Pak. Poin yang ketiga pas yang di depanku itu Pak. Oh, kalau ibu aman tidak kena. Jadi kalau dia ke gereja, dia bagi-bagi firman, kena situ, kena situ. Katakan sekali lagi orang Tarutung itu, 1, 2, 3. Saya berdoa sekali lagi, setiap kali kau ke gereja, apa tujuannya? Koreksi saya Tuhan. Kenapa? Hanya koreksi yang akan membuat orang bisa lebih baik. Yang amin berikan Tuhan tepuk tangan. Umat Tuhan, koreksi hidup. Coba tanya, bagaimana saya hidup sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak. Bagaimana saya hidup sebagai seorang suami. Bagaimana saya hidup dalam pekerjaanku. Bagaimana sikapku dengan kekurangan orang lain. Bagaimana saya membuat keputusan. Orang yang sering mengoreksi dirinya akan menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Lihat saya. Tuhan tidak akan pernah keras dengan seseorang kalau dia masih mau ditegur dengan hati nuraninya. Tapi kalau kau tidak mau ditegur, biasanya Tuhan akan mulai pakai cara terakhir. Kau akan dipermalukan. Izinkan aku cerita sebentar. Sampai jam berapa saya bisa khotbah nih? Oh, jangan kepanjangan, kita ulang tahun Bapak Ibu. Karena takut saya ada yang melotot melihat saya. Lama kali Pak Pendeta satu ini khotbah. Saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudaraku, dengar baik, ini yang paling penting. Belajar mengoreksi dirimu. Duduk diam di kaki Tuhan. Dengar. Kalau orang bermasalah dengan kita
kita bisa berkata salahmu ini. Tapi saya yakin ketika kau duduk di kaki Tuhan dan bernyanyi, nada dasar ini, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Ketika kita bermasalah dengan orang, kita bisa bilang kau yang salah. Tapi ketika kau duduk diam di kaki Tuhan, terkadang hanya menangis bilang, Tuhan, aku juga salah. Ampuni saya. Siapakah orang yang hidup rohaninya lebih baik? Orang yang terbuka dengan koreksi. Parameter untuk mengukur koreksi terhadap diri sendiri. Sebab itu janganlah kamu bodoh, sambung. Tapi usahakanlah apa? Supaya kamu mengerti apa ukurannya tentang mengoreksi diri sendiri. Pastikan hidupmu searah berpadanan dengan kehendak Tuhan. Setiap hari pastikan ada waktu untuk mengoreksi perjalanan hidup kita. Berbahagialah orang yang sebelum tidur tidak hanya berdoa, berkati aku Tuhan, berkati istirahatku. Berbahagialah jemaat GB Live Spring sebelum dia tidur punya waktu hanya untuk berdiam diri. Dia merenungi bagaimana dia menjalani hidup satu hari ini. Adakah saya melukai hati orang lain? Tuhan, koreksi saya. Karena ketika koreksi, hidup kita akan lebih baik dan lebih baik. Amin Bapak Ibu. Ada orang yang sudah salah, saya ulangi, tidak bisa disalahin. Orang Tarutung, markasi Hombing. Dia nggak karu-karuan di kampung. Sudah menikah tapi nggak karu-karuan. Abangnya bilang, Dek, udah kau ke Jakarta saja. Di sini kau kasih kerjaan, tinggal di sini. Kusiapkan rumah. Berangkatlah dia pindah ke Jakarta. Sampai di Jakarta di kompleks itu, dia lihat semua orang di kompleks itu ada pangkatnya, ada gelarnya. Doktorandus, profesor. Wah, tinggal dia nggak punya gelar. Akhirnya dia buat sendiri gelarnya. IR, Bonar Sihombing, MSc. Wah, keren. Masalah terjadi ketika mamanya datang dari kampung. Mamanya bilang, benar anakku, tapi ini tamat SMP pun tidak ini. Kapan dia insinyur? Dia mutar-mutar, terakhir lihat cucunya, ternyata benar. Masuklah mamanya dan marah. Kenapa kau buat salah? Kenapa salah mama? Kapan kau insinyur? Mama tenang dulu. Kapan kau MSc? Abangmu yang sekolah, kau nakal. Dengar dulu ma, itu bukan insinyur. Jadi apa? Bonar Sihombing itu namaku. Insinyurnya bukan insinyur itu ma. Apanya itu? Ini rumah. Mamanya bingung. MSc-nya itu apa? Mantan supir camat. Ada orang kalau ngeles itu pintarnya bukan main, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bila mana kita menjadi umat Tuhan yang meningkat kualitasnya. Yang kedua, bila kita menghargai waktu atau kesempatan. Alkitab bilang begini kata Paulus, jemaat Efesus, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang ada jangan kau pergunakan mabuk anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kalau ada waktu jangan kau pakai untuk hal duniawi. Pakai untuk hidup dalam rohnya Tuhan. Pergunakan kata waktu yang ada. Apa artinya? Waktu ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini. Pergunakan waktu yang ada itu. Mampatkan waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang tidak memanfaatkan waktu secara optimal mirip dengan pribadi yang menyia-nyiakan hidupnya. Saya pinjam seorang, Pak temani saya sebentar Pak. Keren. Boleh pinjam mic satu? Kita kenalan dulu Pak. Pak Bukit. Baik Pak Bukit. Pak Bukit. Seandainya Bapak dikasih uang 24 juta. Banyak Pak. Bapak
dikasih uang 24 juta, setiap jam 6 pagi dikasih 24 juta. Dan besok jam 6 pagi dikasih lagi 24 juta. Dan katanya begini Pak, harus habis uang itu. Gak bisa gak habis. Tergantung Bapak mau habiskan yang 24 juta itu bagaimana caranya. Besok pagi Bapak dapat uang 24 juta. Kemana Bapak akan buat? Mana ya? Kemana Pak? Pertama, bukan. 24 juta. Pertama di bisnisnya dulu lah. Apa? Ke bank, Pak. Baru ke bank dulu. Oh ke bank dulu, bukan persepuluhan dulu Pak? Baru Bukan persepuluhan dulu Pak? Oh itu dulu Pak. Mumpung saya ingat, dengar baik jemaat Life Ring, saya mengajar jemaat di Tarutung seperti ini. Persepuluhan itu ada pada dua kata, sisakan atau sisihkan. Dan kebenaran berkata, jangan pernah sisakan, sisihkan. Apa bedanya? Sisihkan di depan, sisakan di belakang. Oh iya. Dan kebenaran berkata, sekali lagi, uangmu kalau ada, kepada siapa kau pergunakan itu pertama kali, itulah yang paling penting bagimu. Kalau kau berpikir transfer ke anak, memang anaklah yang paling penting bagimu. Tapi setiap kali kau terima berkat yang kau pikirkan pertama, kebenaran persepuluhan, sisihkan. Kau benar-benar anak Tuhan. Tepuk di sebelahnya, ngertinya kau maksud Pak Pendeta ini? Amin Bapak Ibu. Sisihkan, bukan sisakan. Yang selama ini dilakukan? Artinya kalau ada sisa, oh sekarang Pak persepuluhan, berarti habis 2.400.000. Masih ada sisa Pak 22.600.000 lagi. Untuk apa Pak? Ya untuk anak sekolah, keperluan Anak keluarga. sekolah. Kira-kira berapa itu Pak? Kalau ada anak sekolah misalnya 2 orang, Ya. kira-kira 5 juta. 5 juta, habis 5 bulan. juta. Ya. Per harinya Pak, bukan per bulan. Ini kan uangnya 24 juta, Bapak harus habiskan hari ini. Mau kemana Bapak buat? Persepuluhan tadi 2,4. Masih ada sisanya, mau kemana lagi Bapak buat itu uang? Susah juga ngabisnya. Kemana di mana? Aku takut Tuhan tidak akan ngasih ke Bapak karena Bapak bingung menggunakannya untuk apa. Karena dengan tiba-tiba kalau dihabiskan gitu kan susah juga Pak. Susah. Harus pikirkan dulu. Beli emas kayak. Beli emas. Segala macam. Baru Besoknya datang lagi, beli apa lagi Bapak? Besok paginya datang lagi, beli apa lagi Bapak? Susah ya Pak? susah juga. Baik, lihat saya Bapak Ibu. Oke. Setiap hari Tuhan berikan aku dan engkau waktu 24 jam dan harus kau habiskan. Tergantung sekarang bagaimana kau menghabiskannya. Betul ya. Kemana kau pakai yang 24 jam itu? Berapa banyak yang 24 jam itu kau pakai dengan benar? Berapa banyak 24 jam itu kau pakai untuk memuliakan Tuhan? Berapa banyak 24 jam kau pakai untuk main game? Yang mengerti berikan tepuk tangan kemuliaan. Silakan kembali Bapak. Bahas Alkitab. Pergunakan waktu yang ada. Saya cerita sebentar. Waktu yang disia-siakan biasanya jadi dosa. Ini kata Alkitab, lihat saya. Di masa di mana seharusnya raja berperang, Raja Daud tidak perang. Malah dia tinggal di istana. Dia biarkan Yoab dan para tentaranya perang, seharusnya dia perang. Hari itu dia santai, dia naik ke atas loteng dan dia lihat Bathsheba mandi. Sekali lagi, tolong lihat saya. Sering terjadi ketika kita tidak pergunakan waktu, itulah yang akan dipakai setan sering untuk menjatuhkan kita. Harusnya kau mengerjakan sesuatu, kamu malah duduk main game. Biasanya nanti ujungnya jadi film porno ini. Orang yang sibuk tidak akan ada waktu nonton yang begituan. Semakin kau sibuk gak ada waktu main game. Yang mengerti yang anggukan kepalanya. Dengar baik, orang tidak bisa beli waktu. Orang kaya tetap dapat 24 jam. Orang miskin dapat 24 jam. Orang kaya tak bisa beli waktu. Orang miskin tidak bisa menjual waktu. Semua kita dapat waktu yang sama setiap hari 24 jam. Pertanyaannya, bagaimana aku mempergunakannya? Dan orang yang meningkat kualitasnya, dia belajar mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Ingat dan sadari, waktu tidak pernah berhenti dan tidak pernah mundur, melainkan waktu pasti akan berjalan maju terus. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau hari ini kau ada di rumah Tuhan, ini waktu yang terbaik yang kau persembahkan bagi Tuhan kita.
Yang ketiga, lebih cepat. Bila mana kita dapat menjadi umat Tuhan yang meningkat kualitasnya? Bila kita menikmati kebaktian, ini kata Alkitab. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Umat yang berkualitas pasti tidak akan terpisahkan hidup dan gairahnya akan sebuah kebaktian. Ini semua kan kebaktian. Berkata-kata dalam mazmur, kidung, pujian, mengucap syukur, ini semua bentuk ibadah. Umat Tuhan yang berkualitas, gairahnya akan ibadah tidak akan pernah terhentikan. Bersyukur kalau saya bertemu dengan orang yang bisa 3 kali kebaktian. Di gereja kita 100-an orang setiap hari Minggu dia harus 3 kali kebaktian. Sekalipun suatu hari seorang pendeta berkata kepada istrinya, capek kali lah aku mah. Oh iya, aku pun capek kali, kata istrinya. Capek apalah mama? Cuma duduknya kau. Kok capek? Akunya yang khotbah terus 3 kali ini. Kok jadi kau yang capek? Ya capek lah dengar khotbahmu itu terus 3 kali. Kadang kan lebih capek juga mendengar daripada. Makanya kulihat dari tadi begini ada orang yang sama lagi. Aku bilang Pak Ruben, aku khotbah yang berbeda lagi. Dan dia bilang silahkan Pak. Kenapa kesempatan bisa berbagi berkat dengan Bapak Ibu. Setidaknya siapa tahu suatu hari aku mati, kau akan ingat khotbah ini. Amin Bapak Ibu. Cuma satu yang pasti. Pasti kaya, enggak. Pasti menikah, enggak. Lihat di sebelahnya bilang, cuma pasti mati. Cuma mati yang pasti. Pasti mati. Bedanya kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana cara kita mati. Ada mama-mama di Tarutung, saya sedang naik angkutan kota. Dia bilang, Eda, baru meninggal Mama Sidoni Eda. Temannya bilang, loh kok bisa meninggal, baru ngomong kami semalam. Saya bilang, kalau baru ngomong kalian semalam, gak bisa dia mati rupanya. Setuju Bapak Ibu? Sekarang coba lihat wajah di sebelahnya, salam dia. Siapa tahu ini yang terakhir kau salam dia. Oh kan gak ada yang salaman kan? Ketakutan semua. Takut salaman, mengapa? Takut mati. Pertanyaan saya, gak ada yang tahu kapan kita mati. Saya senang dengan orang yang bergairah dengan sebuah ibadah. Raja Daud berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, umat yang berkualitas pasti tidak akan terpisahkan hidup dan gairahnya akan sebuah kebaktian. 2 hal yang pasti ada dalam sebuah kebaktian. Alkitab berkata, berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, yang merah dalam ibadah kita dengan sesama kita. Memuji Tuhan bersama dengan sesama kita. Kidung, puji-pujian. Tapi yang kedua, ibadah itu indikator yang kedua. Bernyanyi, bersorak bagi Tuhan kita. Yang ini yang sulit ditemukan ketika ibadah online saat COVID. Kita bisa memuji Tuhan, tapi gak bisa bersekutu dengan sesama seiman. Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan COVID sudah selesai. Kita bisa beribadah lagi seperti ini. Ini anugerah Tuhan yang sangat besar bagi kita. Ibadah yang berkualitas seharusnya didorong oleh motivasi yang benar. Motivasinya apa? Mengapa kau kebaktian? Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita kepada Yesus Kristus Allah kita. Saya ulangi, mengapa kau beribadah? Alasannya satu, mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa kau beribadah? Baik kali Tuhan itu sama aku. Mengapa kau menyembah Tuhan? Baik kali Tuhan itu sama aku. Amin Bapak Ibu. Setiap kali kau merenungkan kebaikan Tuhan, yang ada hanya ibadah, 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 dan ibadah. Bagi Bapak Ibu yang diberkati, tatap mata saya. Kau hutang penyembahan dengan Tuhan. Setiap hari kau hutang penyembahan dengan Tuhan. Setiap kali kau ingat kebaikannya, hanya satu yang bisa kau lakukan. Ucap syukur dalam penyembahan. Sembah Dia, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Saat kapan seorang jemaat makin meningkat kualitasnya? Saat dia bisa menikmati kebaktian. Sangat senang ada di sini, semua duduk menikmati kebaktian. Ada banyak gereja berkata begini, termasuk beberapa waktu yang lalu ketika saya melayani Natal Oikumene Tanah apa di Brastagi. Beberapa pendeta, teman-teman orang Lutheran berkata, kalau di gereja kami, bro, kalau sudah khotbah keluarlah bapak-bapak itu semua. Merokoklah mereka di luar.
nanti masuk lagi untuk dengarkan warta jemaat. Tapi senang melihat di sini semua bapak-bapak duduk ngangguk-ngangguk. Amin Pak. Amin Pak. Amin Pak. Selamat menikmati kebaktian. Karena ada orang kalau sudah kebaktian Bapak Ibu ngantuk dia, yang lain gak ngantuk. Ada 2 jenis anggukan kepala dengar seorang pendeta khotbah. Coba kita perhatikan. Anggukan kepala yang pertama seimbang ke atas dan ke bawah sambil tersenyum. 1, 2, 3. Yang begini akan membuat seorang pendeta makin semangat khotbah. Anggukan kepala yang kedua jatuhnya ke bawah pelan, naiknya ke atas kaget. Coba kita perhatikan sama-sama. Yang ketawa dia pengalaman. Yang tidak ketawa dan marah lihat saya, dialah pelaku utamanya. Yang terakhir, bila mana kita dapat menjadi umat Tuhan yang meningkat kualitasnya. Dari ayat tadi yang terakhir, bila kita membangun kerendahan hati. Ini kata Alkitab. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mengapa merendahkan hati? Rasa takut akan Kristus membuat dia bisa merendahkan hati. Orang yang kualitas hidupnya makin baik ketika dia belajar rendah hati hari demi hari, hari demi hari. Lihat, Tuhan tidak akan merendahkanmu kalau kau sudah merendahkan hatimu. Tapi kalau Tuhan temukan kau meninggikan dirimu, Tuhan punya 1001 macam cara untuk merendahkan hati kita. Umat yang berkualitas pasti mempunyai karakter unggul dan mulia seperti yang dimiliki Kristus, yakni rendah hati. Boleh kita baca sama-sama ayat ini? 1, 2, 3. Pikul laku yang kupasang, sambung. Terus. Setiap hari Tuhan berkata belajar padaku. Dan hanya 2 mata kuliahnya. Dan tidak pernah tamat sampai kita mati. Mata kuliah yang pertama, lemah lembut seperti Kristus. Mata kuliah yang kedua, rendah hati seperti Kristus. Setiap hari Tuhan akan izinkan terjadi banyak hal dalam hidup kita. Tujuannya cuma satu, kamu belajar lemah lembut seperti Kristus. Dan kamu belajar rendah hati seperti Kristus. Apapun yang terjadi, tujuannya cuma satu, lemah lembut seperti Kristus. Dan rendah hati seperti Kristus. Bukan rendah hati seperti pendeta, karena kau bisa lebih rendah hati dari pendeta. Tapi rendah hati seperti Kristus. Tatap mata saya, orang yang rendah hati tidak akan pernah terganggu dengan kesombongan orang sombong. Saya ulangi lagi, orang yang rendah hati tidak akan pernah terganggu dengan kesombongan orang sombong. Tapi kalau kau mulai terganggu dengan kesombongan orang sombong, sebenarnya kau pun sombong, hanya dia menang sedikit darimu. Itu aja bedanya. Orang rendah hati gak pernah terganggu dengan orang sombong. Amin Bapak Ibu. Saya pernah ketemu Pak Ruben dengan seorang pendeta. Pendeta rendah hati yang sombong. Nangkap maksudnya? Sekali lagi, saya pernah ketemu di satu kota. Gak usah aku sebutkan gerejanya, gak usah aku sebutkan kotanya. Pendeta rendah hati yang sombong. Saya cerita bagaimana ceritanya. Saya melayani sebuah khotbah oikumene di sebuah kota ketika Natal. Turun dari mobil, saya disambut panitia, tapi ada seorang bapak yang sudah ubanan, sudah tua. Umurnya kupikir sudah 70-an tahun. Dia sambut saya, dia bilang, selamat datang Pak Biso, selamat datang. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya bilang, iya Pak, boleh saya bawa tasnya? Enggak Pak, enggak usah Pak. Enggak apa-apa Pak, saya bawa. Dia rampas tas saya enggak enak juga. Dia sudah tua Bapak Ibu, dia bawa tas saya. Tapi karena dia maksa, ya udah aku jalan di belakang, dia suruh saya duduk, dia bilang, ini minuman Bapak, silakan duduk ya Pak. Ada yang diperlukan Pak? Gak ada Pak. Selama kebaktian dia amin, habis kebaktian dia bilang, Pak, waktunya kita makan Pak, silakan Pak di depan Pak. Gak apa-apa, Bapak aja, gak apa-apa Pak, Bapak aja. Saya datang di depan, saya ambil nasi, dia datang lagi, Pak, ini lauk tambahan untuk Bapak ya Pak, ini ikannya Bapak. Wah, hati saya sungguh tersentuh, mengapa? Orang yang sudah tua, rendah hati banget. Bisa melayani saya orang muda seperti ini. Aduh, gak perlu begini-begini deh. Saya tanya teman saya, pendeta apa itu? Dia sebutkan gerejanya, dia sebutkan marganya. Puji Tuhan. Ketika dia datang, saya bilang, Pak, bisa duduk dengan saya sebentar? Oh bisa Pak. Sambil makan saya tanya, Pak, boleh beritahu saya kiatnya Pak? Saya ingin belajar bagaimana bisa rendah hati seperti Bapak.
tolong beritahu kiatnya. Dia bilang, oh begini Pak, semua orang di kota ini memang tahu saya pendeta paling rendah hati. Hilanglah semua yang tadi gue bilang. Semua rasa kagumku dengan kerendahan hatinya hilang tiba-tiba. Karena dia bilang semua orang di kota ini tahu saya pendeta yang paling. Makanya saya bilang pendeta rendah hati yang sombong. Kesimpulan saya, kerendahan hati adalah sesuatu yang ada pada kita dan kita tidak pernah mengetahuinya. Ketika kita mengetahuinya, biasanya kita akan sombong sebentar lagi. Biarlah orang lain yang tahu bagaimana kerendahan hatimu. Karena tidak ada yang perlu disombongkan di dunia ini. Ada? Tatap saya, kau boleh paling cantik di ruangan ini sekarang. Puji Tuhan, tapi jangan lupa 30 tahun lagi kau yang paling jelek. Orang Batak itu biasanya bangga dengan gelarnya. S1, S2, S3, profesor, doktor, kabulator, bocor. Begitu kira-kira Bapak Ibu, bangga kali dengan gelar itu. Dia pajang itu, saya bilang sama orang Batak. Puji Tuhan kalau gelarmu hebat, S1, S2, S3. Tapi enggak usah sombong, karena gelar terakhirmu tetap almarhum. Setuju Bapak Ibu? Ada yang mau disombongin? Enggak ada. Enggak ada. Suatu hari Pak Ruben, tahun 2010, saya dapat kesempatan berkhotbah di Medan. Undangannya namanya begini, Batak Toba Bernatal. Dibuat di GKP Sidorame. Wah, aku datang Bapak Ibu. Saya nyampe, acara jam 6, setengah 6 aku nyampe. Ketemu panitia, orang-orang belum datang. Datanglah orang-orang Batak yang terkaya-kaya itu. Anggota DPR, bawa mobil Fortuner, Pajero. Waduh, mobil-mobil keren itu masuk. Panitia bilang, "Shalom Pak, shalom. Ini Pak Pendeta yang mau khotbah." "Shalom Pak," dia bilang, "Shalom." Tapi nggak ditengok wajahku. "Shalom," dalam hatiku, awas kau bentar lagi. Pas saya khotbah saya bilang, orang Batak, mobilmu boleh bagus, boleh Fortuner, boleh Pajero, boleh Innova, tapi jangan lupa, mobil terakhirmu ambulans," saya bilang, nunduk dia. Masih ada 2 orang yang masih gini, ambulansnya L300 baru nunduk dia. Ada yang perlu disombongkan? Punya kita semua milik Tuhan kok. Setuju? Ibu, bantu saya Ibu. Sebentar Ibu. Pak, mana mic-nya Pak? Kayaknya pingin kali aku khotbah sampai jam 10 malam di sini Bapak. Enggak janji. Belum hidup ya Pak? Sudah. Bu, bisa angkat tangan kirinya Bu? Ini jamnya Ibu atau jamnya Tuhan? Pakai mic Bu. Ya jamnya Bu. Jamnya Ibu atau jamnya Tuhan? Jamnya Ibu atau jamnya Tuhan? Masa grogi Bu? Alah. Jam Ibu, jamnya Ibu atau jamnya Tuhan? Wih, kok susah jawabnya ya? Ini jamnya Ibu atau jamnya Tuhan? Jam Ibu. Jam Ibu. Saya tanya lagi Bu, jangan sampai salah Tuhan marah. Jamnya Ibu atau jamnya Tuhan? Boleh saya pegang jamnya Bu? Makasih. Jamnya Ibu atau jamnya Tuhan? Jamnya Tuhan. Sekali lagi, tadi yang pertama jam Ibu. Jam Ibu atau jamnya Tuhan? Jamnya Tuhan. Mengapa Ibu bilang jamnya Tuhan? Taruh mic-nya Bu. Mengapa Ibu bilang ini jamnya Tuhan? Karena itu pemberian. Ini pemberian Tuhan. Siapa yang berikan kepada Ibu? Tuhan langsung kasih. Bukan. Bagaimana ceritanya Bu? Cerita. Ini siapa yang beli? Ruben. Oh Pak Ruben yang beli. Wah, luar biasa. Dikasih kepada suami sebagai hadiah. Artinya Pak Ruben pasti beli ini dengan uang. Dan uang itu pasti pemberian Tuhan. Artinya saya simpulkan, saya setuju Bu. Jam ini milik Tuhan, dititipkan, dipinjamkan kepada Ibu. Setuju Bu? Saya ulangi lagi. Ini jam milik Tuhan, dipinjamkan, dititipkan kepada Ibu. Setuju Bu? Pakai mic ya Bu? Pertanyaan saya, kalau ada orang sombong dengan barang pinjaman, kelewat nggak Bu? Kelewat Pak. Kelewat Bu? Sementara kan barang pinjaman. Boleh nggak Ibu ucapkan kepada mereka semua? Semua yang ada padamu barang pinjaman, jangan sombong. 1, 2, 3 Bu? Semua yang ada barang padamu barang pinjaman, jangan sombong. Kita berikan tepuk tangan Pak. Silakan Bapak. Gak ada yang perlu disombongin, apapun gak. Sekali lagi Alkitab berkata kita hanya debu kok. Hanya debu Bapak Ibu. Lihat saya, jangankan uangmu, jangankan jabatanmu.
Nyawamu kalau Tuhan ambil, memangnya bisa komplain? Gak bisa. Ada orang tua yang marah karena anaknya diambil Tuhan. Memangnya punya hak marah? Bukan anakmu kok itu. Itu milik Tuhan, dititipkan kepadamu. Ketika sesuatu yang ada padamu hilang, kau usah marah. Itu bukan milikmu. Itu milik Tuhan, dititipkan samamu. Kalau Tuhan izinkan diambil, oh ya sudah, menyerah saja, sarah saja Bapak Ibu. Tapi kalau ternyata kita tidak bertanggung jawab, yang lain lagi ceritanya. Tapi saya ulangi sekali lagi, tak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Kerendahan hati adalah mata kuliah dari Tuhan yang tidak akan pernah kita bisa tamatkan hingga kita mengakhiri hidup di dunia ini. Doakan, kejar, dan raih harta rohani yang bernama kerendahan hati. Saya ulangi, lihat saya. Tuhan mau jemaat GB Live Spring meningkat kualitas rohaninya. Pertanyaannya, bila manakah kualitas hidup rohani seseorang lebih baik? Yang pertama, hanya bila dia terbuka dengan sebuah koreksi. Dia senang dikoreksi, pasti orang ini akan terus lebih baik, dan lebih baik. Yang kedua, saat kapan? Saat dia bisa mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Tapi kalau dia suka menyia-nyiakan waktu, gak mungkin dia jadi anak Tuhan yang lebih baik dan lebih baik. Yang ketiga, saat kapankah seseorang bisa meningkat kualitasnya? Kalau dia punya gairah dengan kebaktian. Mengapa? Dalam ibadah, dia akan mendengar pengajaran, dia akan mendengar tuntunan Tuhan. Otomatis hidup rohaninya akan lebih baik, dan lebih baik. Tapi yang keempat, bila manakah seseorang hidup rohaninya akan lebih baik? Bila dia mau dididik Tuhan, dibawa Tuhan menjadi orang yang rendah hati seperti Kristus. Semakin hari semakin rendah hati, semakin rendah hati. Kalau kau merendahkan hati, Tuhan akan terus mengangkatmu lebih tinggi, dan lebih tinggi. Seorang menulis di Facebook, rendahkanlah dirimu sampai tidak seorang pun yang bisa merendahkanmu lagi. Kasih Tuhan seperti sungai, dan sungai selalu mengalir ke tempat yang rendah. Dan kalau hidupmu merendah, semakin banyak berkat Tuhan yang akan mengalir kepadamu, makin mengalir kepadamu. Amin Bapak Ibu. Jangan suka membela diri, menyalahkan siapapun. Saya tutup. Ada pendeta menikah dengan pendeta, sama-sama sarjana teologi. Bisa bayangin pendeta dengan pendeta menikah? Misalnya kalau mereka berantem, yang terjadi perang ayat. Ibu pendeta berkata kepada suaminya, "Papi, bisa antarin saya ke pasar? Aduh mami, capek aku mami, sakit kepalaku. Tolonglah papi, antarinlah cuma sebentar aja. Sakit kepalaku, tolonglah papi. Aduh capek aku." Istrinya marah, "Udah, nanti ku beli kue, tak ku kasih kau." Dia pergi. Ketika dia pulang, dia lihat suaminya masih tidur-tiduran. Sengaja dia buka kue itu. Muncul harumnya, suaminya ikut dia ke dapur. Dia buka kuenya, namun dia ingat, "Nanti ku beli kue, tak ku kasih kau." Suaminya lihat aja. Pak pendeta lihat istrinya buka kue. Dan ibu pendeta berkata, "Firman Tuhan berkata, jangan mengingini milik sesamamu." Pak pendeta bilang, "Aduh." Ketika dia mau kembali dia bilang, "Betul mah, tapi firman Tuhan juga berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu." Ibu pendeta kamu kata, "Oh sebentar." Bukan itu. Alkitab bilang tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Tidak ada bagian dari pemalas. Suaminya diam, iya ya. Namun ketika dia pergi dia bilang, "Kalaupun aku pemalas mami, tapi firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Akhirnya istrinya gak tahan, dia kasih lagu itu. Nah, makanlah, tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Bolehkah kita salam yang di sebelah kita ucapkan keempat poin itu. GB Live Spring akan semakin berkualitas. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bila mana? Terbuka untuk koreksi. Yang kedua, bila mana? Nah, inilah masalahnya. Baru di sini nggak ingat lagi dia. Yang kedua, bila mana? Mempergunakan waktu. Yang ketiga, bila mana? Menikmati kebaktian. Yang keempat, bila mana? Merendahkan hati. Ulangi sekali lagi, sambil salam di sebelahnya, ingatkan dia.
4 hal kata Paulus yang akan membuat jemaat Efesus dan jemaat GB Life Spring meningkat kualitasnya. Yang pertama, bila mana? Siap dikoreksi. Yang kedua, bila mana? Mempergunakan waktu 3. Bila mana? Yang keempat, bila mana? Ada juga yang salaman gak bilang apapun. Udahlah. Kalau orang Tarutung bilang ipengai parari. Ibu saudaraku ya. Tuhan berkati kita semua. Tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama.